Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu mari kita awali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Kita siapkan diri kita memenuhi panggilan Allah, dipanggil untuk menuju kesuksesan, dipanggil agar kita sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yuhibbul mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Pada pagi hari yang cerah, yang indah, yang cerah ini, kami ingin menyampaikan pesan. Pesan ini terutama juga untuk, tidak hanya untuk terutama untuk diri saya sendiri ya, untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa kepada teman-teman sekalian ya. Pentingnya apa?
pentingnya kita berkomunikasi yang baik. Pentingnya kita berkomunikasi yang baik. Kenapa berkomunikasi yang baik ini menjadi sesuatu yang penting? Ya, terutama dalam hal ini kalau kita berbicara komunikasi kan luas. Namun dalam hal ini kami hanya ingin menyampaikan bagaimana kita memerintah, bagaimana kita menyuruh tanpa menyakiti, bagaimana kita menyuruh, memerintah tanpa menyakiti, ya gitu ya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita perlu berbicara, memberi perintah kepada orang lain, kepada bawahan. Ya, kalau kepada orang lain, kalau di atas kita pasti kita itu kita tata yang baik. Ke sesama tentu kita yang baik. Tapi Kak, di saat kita berbicara dengan bawahan, kadang-kadang ini kita tidak mampu mengontrol, ya, tidak mampu mengontrol. Dan yang jelas tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui isi hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, isi hati kita, maksud dan tujuan kita. Karena itu penting sekali kita untuk mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang benar agar maksud dan tujuan di dalam kita menyampaikan itu bisa tercapai sesuai dengan targetnya, sesuai dengan tujuannya, sehingga di situ tidak miskomunikasi dan terlebih lagi itu kita bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu apa tujuan tercapai dan tidak menyakiti terhadap lawan bicara kita. Ini tidak menyakiti, ini poinnya. Bagaimana kita ketahui berbicara adalah salah satu cara. Kenapa berbicara? Karena berbicara merupakan salah satu cara agar kita bisa menyampaikan unek-unek, menyampaikan, kita mengekspresikan ya maksud dan tujuan atau mengekspresikan diri kita dengan berkomunikasi yang baik, komunikasi yang tepat. Tentunya nanti akan tidak hanya tujuan kita tercapai, tidak hanya mengekspresikan tadi terus tujuan kita tercapai, tapi terlebih lagi yaitu akan tumbuh tumbuh hubungan yang baik antar sesama, ya. Maka dalam Islam berbicara bukan hanya tentang bagaimana menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana cara kita berbicara sesuai dengan aturan-aturan, aturan-aturan atau prinsip-prinsip di dalam agama. Ya, Al-Quran juga mengajarkan kita agar kita itu berbicara yang baik. Al-Quran, Al-Hadis juga mengajarkan kita, memerintahkan kepada kita agar kita berbicara yang baik. Berbicara dengan bagaimana yang baik itu? Yang pertama yaitu berbicara dengan lemah lembut dan atau dengan santun. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berbicara dengan lembut dan santun, terutama ketika kita memberikan perintah atau nasihat. Dalam banyak Al-Quran dan Al-Hadis memerintahkan kita untuk berbicara dengan baik, dengan cara yang bijak, dan tidak menggunakan kata-kata yang keras atau kata-kata yang mengintimidasi. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Isra ayat 53 yang maknanya, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang tidak hanya yang baik, tapi lebih baik. Jadi lebih baik, harus ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Lebih baik. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita menggunakan kata-kata. Kita harus belajar bagaimana menggunakan kata-kata yang baik, yang lebih baik lagi, ya, dalam setiap berinteraksi, ketika memberikan perintah atau memberikan nasihat atau kita berkomunikasi, harus menjaga kata-kata kita agar tidak menyakitkan orang lain. Ini ya. Maka kita bisa memilih kata-kata. Contoh ya, kita kita memberikan perintah kepada uh, bawahan ya. Kenapa kamu selalu salah? Contohnya pertama. Ini yang pertama. Contoh, kenapa kamu selalu salah? Tidak bisa belajar dengan baik. Nah, namun kita bisa memilih dengan yang lebih baik, yaitu ayo kita coba sama-sama. Ayo kita coba lagi. Semoga bisa lebih baik lagi. Saya yakin kamu bisa. Nah, ini pilihan yang lebih baik. Kalau pertama tadi, kenapa kamu selalu salah? Tidak. Kenapa kamu kok tidak bisa? Tidak belajar yang baik. Kenapa kamu tidak bisa belajar yang baik? Nah, itu kan.
langsung mengejas, langsung memberi penilaian bahwa eh, kadang-kadang ya kalau sudah sering kali diberitahu, sudah sering kali dinasihati, terus tidak bisa, pasti nanti kata-katanya yang keluar itu. Nah, karena yang keluar itu mungkin eh, yang memberikan perintah tadi lagi emosi, lagi sakit hati, atau lagi kondisi lagi bad mood gitu ya, langsung yang keluar gitu karena sudah capek ngajarin atau bagaimana, makanya keluar kan, kenapa sih kamu kok tidak bisa-bisa sih, nah gitu ya, kenapa sih. Nah, maka sebelum menyampaikan tadi perlu mengelola emosi kita, mengelola emosi kita. Nah, kalau emosi kita terkelola, maka yang keluar nanti akan yang baik juga. Ayo kita coba bersama-sama, gitu ya. Saya yakin kamu bisa. Akhirnya di situ ada ajakan, ya, dan kemudian ada motivasi, ya, dan ada memberikan apa itu, memberikan keyakinan bahwa kamu bisa. Kemudian kita juga bisa, kalau kita di saat kita menegur, memberikan perintah dengan tentunya diberikan, kita usahakan kita mau menegur atau memberikan perintah dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik dalam hal berkomunikasi. Rasulullah selalu memberikan nasihat dan perintah dengan penuh, bagaimana Rasulullah penuh kasih sayang. Rasulullah menghindari kata-kata yang kasar, ya, dan selalu berusaha mengungkapkan perintah, mengungkapkan kata-kata nasihat dengan cara yang lembut, sehingga orang yang dinasihati tidak merasa terhina, ya, sehingga mereka yang dinasihati tidak tersinggung, tidak sakit hati. Itu bagaimana al-hadis dalam Bukhari, yaitu maknanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di sini akhlak yang mulia ini yang tantangannya yang tidak mudah ini ya. Ya, maka kita sebagai seorang muslim umat Rasulullah, kita juga tentunya tadi sudah diajarkan, dan kita kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita mengikuti perintah Rasulullah. Karena sudah diajarkan, untuk itu kita harusnya meneladani, mengikuti cara Rasulullah untuk berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah memberikan perintah atau nasihat dengan penuh kasih sayang, penuh rasa kasih sayang, bukan dengan cara yang memarahi ataupun cara yang menghina. Ya, kadang-kadang kan kita sering melihat eh, ada pejabat-pejabat yang marah-marah dan seterusnya. Namun ya kita tidak boleh langsung menjudge itu salah, karena kita tidak tahu prosesnya ya. Mungkin sudah sering kali dinasihati, terus mungkin jengkel atau bagaimana, kok tidak bisa ya. Karena mungkin bisa jadi seperti itu. Kita juga harus memahaminya ya, apa kondisinya bagaimana dan seterusnya. Karena kalau sudah sering merasa dinasihati itu tidak bisa, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Namun kita harus belajar lagi supaya kita lebih baik lagi. Maka kalau kita ada dua pilihan, apakah kita, contoh ya, pilihan yang pertama, kenapa kamu tidak bisa mengerjakan ini dengan baik, benar, ya, kamu tidak bisa diandalkan, nah, itu kan sudah tidak boleh. Kamu tidak bisa, kamu kenapa sih kamu tidak selalu tidak benar-benar, kamu tidak bisa diandalkan, kamu tidak bisa, itu kan yang pertama. Nah, namun bisa kita rubah dengan yang contohnya pilihan yang kedua. Saya tahu ini mungkin sulit buat kamu. Saya tahu ini memang berat atau sulit buat kamu. Tapi mari ayo kita kita lihat sama-sama. Ayo, bagaimana cara menyelesaikan? Saya yakin, insya Allah kamu bisa. Ya, memang ini sulit buat kamu, tapi eh, mana? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Saya yakin kamu bisa. Ini membuat kata-kata seperti itu tidak mudah dalam kondisi kalau kondisinya lagi bad mood ya. Kalau kondisinya moodnya lagi enak gini, enak aja ngomong begini ya. Tapi kondisi lagi bad mood, lagi banyak kok nggak selesai, merasa sudah menyampaikan, kok nggak paham-paham, itu pasti yang keluar nanti kata-kata yang pertama tadi. Bagaimana sih kok nggak bisa-bisa begitu. Nah, tapi kita sebagai seorang muslim, maka pengendalian diri ini yang diutamakan. Maka kita bisa memilih yang kedua tadi. Ayo, ya ini memang susah, memang sulit. Maka dibutuhkan kesabaran, ketenangan, pengendalian diri ini maksudnya seperti ini. Seperti yang, kamu pasti bisa menyelesaikan. Saya yakin kamu pasti bisa. Inilah
pemimpin dibutuhkan kepemimpinan yang luar biasa. Kemudian di dalam menyampaikan juga kita menghindarkan perkataan-perkataan yang supaya kita terhindar dari perkataan yang menyakitkan bagaimana. Gitu ya. Maka di saat kita memberikan perintah atau kritik, kita harus menghindari kata-kata yang bisa merendahkan atau ya kita menghindari kata-kata yang merendahkan atau menyakiti perasaan yang lain. Karena Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan penuh penuh penghormatan nih. Kadang-kadang itu karena ini yang kita harus kata dulu. Kita di saat kita berbicara tadi kita menghormati apa tidak? Kalau di saat kita berbicara tadi yang di dalam hati kita sudah menghormati, pasti nanti yang keluar tuh dengan penuh hormat. Tapi kalau dianggap di awal tadi kita sudah tidak ada penghormatan, maka yang keluar ya itu tadi. Maka yang keluar apa? Kontrol, tidak kontrol. Ya, maka harus penghormatan karena orang-orang kenapa orang itu kalau eh, tukaran atau bermusuhan yang keluar itu kata-kata apa? Kata-kata yang mungkin semua kebun binatang semuanya. Ya, karena di situ sudah tidak ada hormat lagi, sudah tidak ada kata hormat lagi, sudah ada penghormatan, sudah ada respect lagi. Ya, tidak ada respect lagi. Maka penghormatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Menghormati dulu, ya kita hormati. Ya. Jadi sehingga begitu kita hormati, dan yang keluar itu akan terkontrol. Dengan penuh penghormatan. Makanya Islam mengajarkan dalam kondisi apapun kita penghormatan. Mungkin kita tidak menghormati orang itu, tapi kita hormati Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan orang tersebut. Itu caranya. Penghormatan terhadap orang lain. Ya, kita harus paham, harus menghormati orang lain. Maka eh, bahkan bahkan di dalam memberikan kritik pun kita memberikan kritik pun atau kritik dan saran pun kita harus dengan cara yang penuh hormat, tidak menyinggung perasaan gitu. Ini tidak mudah ya. Mengkritik tapi tidak menyinggung perasaan, mengkritik tapi tidak menyakitkan. Nah, ini mengkritik supaya apa? Karena kalau nanti menyakitkan nanti pesannya tidak nyampe nanti ya, pesannya kritiknya tidak nyampe. Tapi kalau perasaannya kita jaga sehingga kita menyampaikan kritik itu dengan mereka menerima dengan mudah. Sebagaimana Al-Quran juga ini apa itu memberikan panduan dalam Quran surat Al-Isra ayat 53 ya, Allah Subhanahu wa taala berkalam yang maknanya dan katakanlah kepada hamba-Ku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menanamkan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata dan bagi manusia. Makanya penghormatan tadi supaya kita ada berbicara yang lebih baik, supaya kita ada persahabatan, maka penghormatan itu yang harus kita tanamkan. Maka kalau kita ada penghormatan tadi, maka yang keluar pasti nanti kata-kata yang baik dan kita sadar betul akan bisa mampu menghindari dari apa? Kalau kita kata yang baik, kita akan terhindar dari permusuhan, pertengkaran. Namun kalau tidak dengan kata yang baik, ya pasti nanti mudah tersinggung, ya. Maka kita ya, diperintahkan untuk diingatkan untuk memberikan perintah atau nasihat dengan yang baik. Ini ya, maka kita pastikan perkataan kita mana yang menimbulkan yang tidak baik harus kita rubah supaya nanti tidak ada kebencian atau permusuhan atau sakit hati. Nah, ini dibutuhkan proses, dibutuhkan latihan. Kalau mungkin tidak ada masalah, tidak ada ini teman-teman sekalian ya. Kenapa dia selalu berkata yang baik? Ya mungkin ujiannya itu kalau dalam kondisi yang tidak ada tidak ada ujian, semua orang itu bisa berbicara yang baik. Namun di saat kondisi mungkin kondisi yang pelik, di saat kondisi yang genting, di saat seperti itu masih bicara baik, nah itulah berarti mereka hebat. Sama seperti kata-kata pelaut yang hebat tidak dilahirkan dari ombak yang tenang, tidak dilahirkan dari apa itu tenangnya air, ya tidak ada masalah itu pasti ngomongnya enak-enak saja. Tapi di saat ada ombak yang luar biasa, pelaut yang hebat yaitu dilahirkan dari apa ombak yang dahsyat, laut ombak yang dahsyat justru dari ujian
berbagai macam tadi, dia tetap tenang, dia tetap hebat, dia tetap santun, dia tetap mampu menyampaikan yang baik di, di saat kondisi yang pelik tadi, dia tetap hebat. Itulah orang, mereka telah menjadi orang yang hebat, mereka telah menjadi orang-orang yang kuat. Maka kalau ada pilihan, kalau contohnya kata-kata yang pertama, saya sudah berulang kali bilang, kenapa kamu tidak bisa mengerti? Nah, ini kan kebanyakan kita kan sering ngomong begitu. Kenapa kamu? Saya sudah bilang. Saya sudah bilang. Karena mungkin ibaratnya ombak dalam dirinya itu berat. Saya sudah berkali-kali ngomong, gak ngerti-ngerti. Yo, kan gitu ya. Nah, namun kalau kita mampu mengendalikan diri, ya ini, ya, ya, kita mungkin ya, ini artinya apa? Dalam rangka apa itu memberikan apresiasi aja. Saya tahu kamu mungkin sudah berusaha. Ya, mari kita coba lagi bersama-sama supaya lebih mudah difahami. Ya. Jadi kita memang eh, ini dibutuhkan mereka kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan yang memang terjun langsung seperti ini ya. Nah, ini mari ayo kamu mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin. Ayo mari kita coba bersama. Ya di situ teman-teman. Jiwa kepemimpinan di situ ya. Namanya kepemimpinan transformasi ya. Artinya yang mengajarkan yang terlibat ya. Ya, itu loh sekolah. Jadi kita bisa memilih yang kedua tadi, yang pertama itu saya sudah berulang kali bilang, kenapa kamu bisa mengerti? Kita bisa ganti, saya tahu kamu sudah berusaha. Mari kita coba lagi bersama supaya lebih mudah bagaimana. Nah ini teman-teman sekalian. Kemudian cara yang lain yaitu memberi perintah dengan pendekatan-pendekatan kata-kata yang positif atau pendekatan yang positif. Bagaimana Rasulullah SAW juga pernah memberi, Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW tidak pernah memberikan perintah dengan cara yang memaksa atau mengintimidasi. Rasulullah memberikan perintah dengan cara yang positif, dengan penuh motivasi. Ya. Positif bagaimana? Penuh motivasi. Agar apa? Agar orang mampu atau mau menerima perintah, merasa dihargai, merasa termotivasi, untuk apa? Untuk melaksanakan perintah tadi dengan penuh kesadaran dan penuh ikhlasan, dengan penuh sukarela, melaksanakan perintah dengan penuh senang hati, dengan senang hati. Ya, maka ini diterangkan dalam Al-Hadis Bukhari, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlak. Nah, ini ya paling baik akhlaknya siapa ya Rasulullah SAW. Maka dalam berinteraksi dengan orang lain, ya, terutama dalam memberikan perintah, kita bisa mencontoh Rasulullah. Kita harus menunjukkan akhlak yang baik, ya, kita dengan berbicara yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, kita bisa mendorong, bisa memotivasi orang lain untuk melakukan yang terbaik, bukan karena terpaksa, bukan mereka itu melakukan dengan terpaksa, tetapi karena mereka ada kesadaran, merasa dihargai, dan ingin melakukannya dengan baik, ikhlas. Salah satunya dengan kata tolong, minta tolong, kan begitu ya, dengan kata minta tolong, dan seterusnya. Salah satu contoh mungkin kalau kata-kata yang pilihan yang pertama yaitu kamu, kenapa kamu belum selesai juga? Kenapa ini belum dikerjakan? Kenapa belum selesai? Apa kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan? Kesannya kan kasar. Tapi kalau yang kedua mungkin tolong ya, atau mari kita selesaikan ini. Mari kita selesaikan. Semoga Allah memudahkan keberhasilan setiap langkah kita. Mari, ayo tolong, minta tolong ya, dikerjakan. Minta tolong segera diselesaikan. Mana yang kurang paham? Ini bisa. Jadi saya yakin kamu bisa. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Ya, ini memang uh, ya ini caranya, pilihannya. Ya. Makanya berbicara yang lebih baik. Ya. Kemudian cara berikutnya lagi supaya lebih baik yaitu kita belajar memahami kondisi orang yang kita perintah. Kita harus memahami kondisi orang yang kita ajak bicara. Ketika kita memberikan perintah atau nasihat, pentingnya kita untuk atau selalu mempertimbangkan kondisi dan situasi orang yang kita ajak bicara. Ya, tidak karena apa? Karena tidak setiap orang, karena tidak setiap kita, ya, tidak setiap pribadi seseorang bisa menerima daya tangkapnya, ya. Nah, daya tangkapnya beda-beda.
atau nasihat yang caranya sama. Kita caranya apa yang kita sampaikan mereka memahami, mungkin si A memahami, si B kurang memahami. Tiap tiap kita cara cara memahaminya berbeda-beda atau memiliki keterbatasan, kemampuan yang terbatas, atau mereka juga memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Betul. Itu disebabkan Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 Allah mengingatkan kepada kita, tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini makanya ujiannya seseorang itu Allah itu memberikan ujian beda-beda. Tiap orang itu beda-beda sesuai sesuai dengan kesanggupannya. Maka kita pun juga tentunya kita juga harus itu menyampaikannya, memberikan perintah, itu juga tentunya antara si A, si B, mungkin oh ini berbeda. Kalau kita dengan orang yang berpendidikan tinggi begini, berpendidikan yang kurang, atau mungkin pendidikannya ini begini, beda-beda ya cara mengajarkannya, cara pendekatannya. Maka eh, kita bisa, semua artinya kita bisa berharap semuanya pasti bisa, dan yang terpenting yaitu kita belajar memahami dan mengikuti apa yang eh, di samping itu kita diperintahkan, kita juga harus mampu, harus bagi mereka, artinya tidak ada orang tidak mampu, mungkin hanya pemahamannya mereka. Maka di sini ada komunikasi. Ini juga nasihat kepada teman-teman yang mungkin merasa belum mampu, ya tanya, jangan diam saja gitu. Karena kalau diam itu dianggap sudah mampu. Karena kalau eh, kita memahami itu juga tidak mudah, memahami orang itu tidak mudah. Dan tadi sudah sampaikan, kita tidak ada orang yang satu pun yang persis, tidak ada satu orang pun yang ngerti isi hati kita kalau kita tidak mau mengungkapkannya. Untuk mengerti, orang lain mengerti, ya kita harus mengungkapkan, menyampaikannya. Nah, di dalam memberikan perintah, contohnya ada dua pilihan ini. Ayo cepat, kamu harus bisa selesai sekarang juga. Ini pilihan pertama. Kita bisa pilih itu, atau saya tahu ini mungkin agak berat, mari kita lakukan dengan langkah-langkah yang kecil dulu, insya Allah akan selesai. Atau kita pakai pilih yang kedua itu. Ayo, ayo, mari kita, ini memang ini berat, tapi saya yakin kamu bisa melakukannya. Ayo, kita coba, kita upayakan hari ini saya yakin kamu pasti bisa. Jadi ada di situ ada tidak ada intimidasi, tapi ada semacam motivasi ya, tidak intimidasi tapi motivasi. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jadi yang dirahmati Allah ya, dalam setiap komunikasi, dalam setiap bentuk komunikasi, baik itu yang memberikan perintah, berkomunikasi, atau nasihat, atau teguran, kita harus selalu mengingat bahwa berbicara dengan cara yang baik, yang benar adalah kunci untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berbicara yang baik, yang baik bagaimana? Yang lemah dan lembut, yang penuh dengan kasih sayang dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar cara berbicara yang tepat, yang bijaksana, agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik, ya, dan baik apa? Tercapai tujuannya, dan menimbulkan, dan tidak menimbulkan apa? Sakit hati, kebencian dan permusuhan. Nah ini. Dan tentunya teman-teman ya harus menjaga perasaan yang tetap selalu positive thinking, kan begitu. Dan yang terpenting nanti menjaga hubungan yang baik. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk berkomunikasi, berbicara dengan cara yang baik, yang terbaik, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Agar apa? Agar komunikasi kita itu bermanfaat, menjadi jalan kita sebagai hubungan kita yang baik, dan jalan kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, eh, teman-teman kita, keluarga kita, putra-putri kita, caca kita, bisnis kita, semuanya sukses, berkah, luar biasa lancar, dan orang yang berbuat zalim menyakiti kita, kita doakan jadi orang yang baik dan orang yang sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان Nah, مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطاح ممدود وظل ممدود وماء مشكوب وفاكهة كثيرة فمطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون بل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشفوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون ونحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فرسل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله العظيم